Saya lanjutkan untuk penjelasan mengenai aplikasi AUM. Ini tampilannya ya, analisa AUM PTS LTP. Nah, untuk ini teman-teman bisa mengganti namanya ini ya, tahun pelajaran juga, kelasnya juga begitu. Untuk melihat siapa yang menyusun instrumen ini atau aplikasi ini, teman-teman bisa diklik saja. Ini ya, Pak Mastur dan Pak Ahmad Rifai. Mereka adalah guru BK. Ada yang Pak Mastur itu di Kudus, sementara sama ini ya, Pak Rifai juga, Pak Ahmad Rifai juga di Kudus. Oke, ini ada menu-menu yang bisa kita gunakan, atau ini yang nanti akan kita lihat gitu ya, untuk pengolahan AUM PTSDL melalui aplikasi ini. Ini ada petunjuk ini teman-teman bisa lihat, mulai dari pengantar, kemudian isi file ini apa aja gitu ya, bagaimana cara menggunakannya juga ini ada. Nah, hanya saja di sini untuk option jawaban itu hanya ada 4 ya. Kalau yang di aslinya itu ada 5, ada J, K, S, R, sama L, atau yang satu lagi itu U, tapi ini hanya JKRL. JKRL ya, jadi nanti dalam pengolahannya berarti kita menuliskan kalau jawabannya jarang, maka tulislah J. Kalau KK, kalau SR itu ditulisnya R ya, kalau SL itu ditulisnya L. Oke, ini teman-teman bisa baca lebih lanjut nanti materi sekolahnya gimana gitu ya, kemudian analisis putar soalnya kelas tidak, dan lain-lain ya. Oke, kita back. Ini untuk profil individualnya. Sebelum ke sini kita kembali dulu. Ini tabulasi ya. Ini mulai dari nama sekolah, alamat sekolah, tanggal mengerjakan nanti diisi semua. Kemudian ini nomor induk, nama laki-laki atau perempuan, kelas ini juga diisi. Nah, tampilannya untuk AUM PTSDL ini kita bisa olah per kelas. Jadi ini udah ada batasan-batasan nih. Misalnya di atas ada 7A, berarti yang bawah itu kelas 7B. Ini ya, ini 7B. Terus ada ini kelas apa lagi gitu ya. Nanti bisa kita tambahkan. Ini ada sekat-sekatnya atau udah ada tanda merahnya untuk pembatasnya. Nanti bisa teman-teman inputnya itu per kelas gitu ya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya sama seperti umum ya. Nomor induk isi misalnya 1, 2, 3, 4. Sesuaikan dengan nomor induk yang punya siswa. Terus namanya siapa? Misalnya namanya Indah. Laki-laki, perempuan. Kelasnya misalnya kelas tadi ini yang pertama itu 7A, berarti ini 7A. 1, 2. Nah, tadi kan jawabannya J, K, R sama L. Jadi kita tuliskan misalnya J, K, L, R. Ini sesuai dengan jawaban dari siswanya ya. Ini saya hanya mencontohkan saja. Misalnya ini L gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Tinggal teman-teman input saja sesuai dengan yang diisi oleh siswanya. Ini saya contohkan ini aja ya. Asal-asal saja nih untuk mencontohkan ke teman-teman. Misalnya yang kedua ini kemudian saya tambahkan 1, 2, 3, 5 misalnya ya. Laki-laki 7. Saya pakai aja ya. L.
Ini terus sudah diisi dulu semua ya. Oke, kemudian ini ada menu yang disediakan di atas. Jadi tidak mesti harus kita back terus kita balik lagi ke sini ya. Tapi kita bisa langsung dari tabulasi ini kita bisa menuju kemana. Ini profil sekolah, untuk sekolahnya. Kemudian ini tabulasi tadi ya, bisa ke distribusi masalah, tabel distribusi masalahnya. Terus ini nanti akan muncul nih kalau di ini ada perintah-perintahnya ya. Ini ke profil kelas, tabel data isian lagi. Nah, kalau mau melihat soal atau pernyataannya lihat di sini. Nanti kalau misalnya teman-teman mau ngasih ke sekolah gitu ya, ini bisa digunakan di print out kemudian diperbanyak sesuai dengan jumlah siswanya. Lalu nanti ini ini ya kasih ke siswa gitu. Setelah itu ini lembar jawabannya ya. Ini lembar jawaban. Ini ada nama kelas, nama absen, mengisi. Nah ini nanti yang akan kita jadikan bahan untuk yang kita isi di tabel tabulasi data tadi, tabulasi ini. Nah, untuk profil kelompok, profil individu, profil kelas, profil sekolah, distribusi masalah ini tidak perlu kita ini tidak perlu kita isi. Kenapa? Karena kita cukup mengisinya di bagian sini saja. Jadi untuk profil individual, kelompok nanti akan muncul secara otomatis. Misalnya tadi ini 1 ya. Kalau 1 ini kan muncul, tinggal kita klik saja untuk tabel individual kita klik saja 1 misalnya ya. Maka dia akan munculkan siswa. Nah, untuk tampilan hasil individualnya ini memudahkan kita dalam melakukan dalam melakukan analisis gitu ya. Kenapa? Karena ini sudah ada tabel di sini nih. Istilahnya kita sudah diberikan bantuan nih oleh tabel ini, sehingga kita kalau menentukan prioritas yang diperlukan untuk dibantu, maka ini sudah ada urutannya nih 1, 2, 4, 5. Coba kita lihat ya, sarana belajar dan keadaan lingkungan. Sarana belajar keadaan lingkungan dia sama-sama 40% ya. Nah berarti dia masuk dalam kategori sama gitu. Makanya ini 1, 2, 2 urutannya 4, 5. Jadi kalau ditanya mana bidang masalah yang diprioritaskan untuk mendapatkan layanan gitu ya, berarti 1 ini prasyarat penguasaan materi pelajaran. Nih, untuk melihat mutu kegiatan belajar, jadi perbandingannya itu gini. Kalau umum kemarin kan semakin banyak masalah yang dipilih, maka semakin tinggi persentase masalah siswa yang didapatkan, maka itu menunjukkan bahwa siswa itu semakin banyak masalah. Nah, sedangkan untuk PTSDAL ini kebalikannya gitu ya, semakin tinggi skor mutu kegiatan belajar, maka semakin rendah masalah belajarnya. Artinya kalau mutu kegiatan belajarnya tinggi, maka masalah belajar siswa itu rendah. Nah, kalau semakin rendah mutu kegiatan belajar siswanya, maka masalah belajarnya itu semakin banyak gitu. Ini contohnya, ini 20%, rendah kan? Dilihat dari perbandingan dengan masalah belajarnya. Jadinya jumlah masalahnya ini tinggi gitu. Jadi dari nomor masalahnya juga ada 7. Ini menunjukkan bahwa siswa ini bermasalah, istilahnya itu masalahnya banyak untuk yang prasyarat penguasaan materi pelajaran ini. Lihat juga dari mutu kegiatan belajarnya itu hanya 20%. Nah, kalau dilihat dari yang sarana belajar, ini sama-sama itemnya 10 ya. Ini skornya 8, 40%, dan 20%. Semakin tinggi mutu kegiatan belajarnya, maka masalahnya juga semakin rendah. Gitu. Ini bisa dilihat di sini ya. Terus kemudian ini juga masalah-masalah yang perlu diperhatikan untuk siswa. Ini sudah ada secara otomatis juga muncul.
Kalau misalnya tidak kelihatan nanti tinggal digeser-geser begini saja ya. Kalau ini dia bisa kalau hanya untuk sekedar menggeser-geser begini. Keterampilan belajar, tidak meminjam dan belajar tentang teman yang masuk pada itu, kesulitan bertanya pada guru, senang jika guru tidak datang, catatan pelajaran tidak lengkap. Nah ini memperlihatkan bahwa siswa ini kurang terampil dalam belajar. Kenapa? Karena ini kalau misalnya dia ketinggalan pelajaran, dia tidak berusaha untuk mencari mencari tahu dengan teman yang lain gitu. Terus dia juga sulit untuk bertanya kepada gurunya, kemudian catatan yang tidak lengkap, itu artinya anak ini belum memiliki keterampilan belajar gitu ya. Jadi ini bisa kita jadikan acuan untuk membuat materi layanan gitu ya, untuk masalah-masalah yang perlu diperhatikan untuk siswa. Oke, ini untuk data kelompok. Ini profil data kelompoknya. Nah, untuk profil data kelompok ini yang bisa jumlah anggotanya itu harus hanya 16. Jadi tidak bisa lebih dari 16 ya. Terus untuk mengubahnya ini jadi 41. Nanti akan muncul nama-namanya. Jadi setelah 1 sampai 6 kode itu sesuai dengan nama yang di sini ya. Yang di tabel data ini. Nih, ada 1, 2 ini kodenya ya. Nah, untuk melakukan pengolahan yang profil kelompoknya tadi, maka kalau misalnya ini sudah selesai kita lihat, kita bisa mengganti ke kodenya. Jadi ini 42 gitu ya. Terus ini 43, maka dia akan muncul secara otomatis. Nih, ini juga nanti akan muncul secara otomatis gitu ya. Nah, nanti akan dilihat dari kelompok 1 sampai 16 ini misalnya yang jadi prioritas masalah yang pertama itu keterampilan belajar, yang kedua keadaan diri sendiri, yang ketiga keadaan fisik, yang keempat sarana belajar, kemudian prasyarat masalah pelajaran. Berarti ini sama ya persentasenya. Sehingga dia urutannya sama-sama 4. Oke, baik itu yang saya pikir itu cukup untuk penjelasan mengenai ALPTSDL. Aplikasinya silahkan teman-teman coba pelajari ya, dan diotak-atik untuk aplikasi ALPTSDL-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.